Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa li'anna al-hawa yudillu sahibahu 'anil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat Allah. Allah masih berkenan menanamkan iman di dalam hati sanubari kita. Yang kedua, kesyukuran kita, Allah masih berkenan memanjangkan usia kita. Bentuk kesyukuran kita karena iman, karena umur yang masih ada dalam diri kita ini. Mari kita jadikan iman sebagai push power, sebagai daya dorong untuk mengisi sisa-sisa usia kita ini dengan nilai-nilai amal soleh dan amal kebajikan menurut tuntunan agama kita. Mudah-mudahan iman yang menjadi push power, daya dorong untuk meningkatkan amal soleh kita ini, semoga umur kita ini akan mampu kita bawa menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa yang ingin saya sampaikan pada hari Jumat yang mulia ini adalah masalah perintah berkorban sepanjang masa. Minggu yang lalu kita sudah melaksanakan secara ritual, kita melaksanakan perintah Allah berkorban. Perintah Allah berkorban secara ritual setahun sekali. Tetapi secara hakiki perintah berkorban itu adalah sepanjang masa dan sepanjang hidup kita. Kenapa demikian? Ada seorang budayawan besar yang namanya Syafi'i mengatakan, "Kifduna rabbika fil hayati mujahidan, fa innal hayata aqidatun wa jihadun." Kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, tanamkan di dalam hati sanubarimu sebagai seorang pejuang, sebagai seorang mujahid. Karena hakikat hidup itu adalah fa innal hayata aqidatun wa jihadun. Hakikat hidup itu adalah sebagai seorang pejuang. Pejuang yang dilandasi akidah. Dan berjuang tidak akan mungkin sampai pada titik tujuan selama dia tidak sanggup untuk berkorban. Dan berkorban hakikatnya adalah perintah Allah sepanjang masa. Dan berkorban hakikatnya adalah merupakan kebutuhan hidup manusia muslim. Kenapa demikian? Salah satu yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah manusia punya cita-cita, manusia punya harapan, dan manusia punya tujuan.
Cita-cita, harapan, tujuan hanya dimiliki oleh manusia. Selain manusia tidak ada. Dan ada hukum ilahi, ada sunatullah, bahwa semua cita-cita, semua harapan tidak mungkin akan terrealisir dan akan tercapai tanpa diperjuangkan. Kemudian kaidah yang kedua, semua perjuangan tidak akan bisa tercapai, diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Jadi cita-cita merupakan ciri khas manusia muslim. Semua muslim harus punya cita-cita minimal. Setiap hari kita berdoa, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Itu cita-cita. Cita-cita yang seperti itu tidak mungkin akan bisa kita raih kalau kita tidak perjuangkan. Dan perjuangan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya pengorbanan. Nggak usah jauh-jauh. Sebagai orang tua kita punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu harapan kita. Itu tujuan kita mempunyai anak. Cita-cita yang tinggi dan mulia, anak yang soleh dan solehah tidak mungkin akan bisa tercapai kalau kita tidak berjuang untuk meraih anak kita yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Minimal kita penuhi SPP kita berjuang, berkorban untuk mencari SPP, sandang, pangan, dan papan. Apakah dengan sandang, pangan, papan akan menjadi anak yang soleh? Tidak mungkin. Kita harus berjuang secara batiniah. Yang memegang hati adalah Allah, bukan kita yang memegang hati. Maka secara batin, secara rohani kita harus berjuang malam hari salat tahajud, malam hari bangun salat tahajud, berdoa kepada Allah secara rohani. Berapa banyak anak kita, berapa banyak anak-anak remaja kita SPP-nya dipenuhi, dan pangannya dipenuhi, tapi belum tentu nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin malah jadi kuntilanak. Kenapa? Karena secara batinnya, secara rohani kita tidak mau berjuang, malam berjuang, berkorban. Kayak apapun nantoknya, kita berjuang dan berkorban. Demikian juga sebaliknya. Para remaja, Anda harus punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan. Dan tujuan yang Anda tanamkan itu tidak mungkin dia peroleh kalau tanpa berjuang, tanpa berkorban. Belajar untuk belajar, bangun malam untuk belajar, berdoa kepada Allah agar memiliki ilmu, minta doa restu kepada orang tuanya agar ilmunya bermanfaat dan sebagainya. Namun sekarang ini, mohon maaf, pengamatan saya, anak-anak remaja kita sudah kehilangan cita-cita, kehilangan harapan. Karena tidak ada cita-cita yang jelas, maka dia tidak sanggup berkorban dan tidak sanggup berjuang. Sehingga ada gium di kalangan remaja ini ya. Ada gium yang sangat menyesatkan, dan ini ada gium setan juga. Remaja-remaja sekarang ini, mohon maaf, dan sudah ada remaja-remaja muslim yang seperti itu. Apa? Ada giumnya, kecil dimanja-manja. Remaja goyah-goyah, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini tidak ada cita-cita, tidak ada harapan, tidak ada tujuan, dan ini sudah mengganggu remaja-remaja kita, teman-teman. Mana dia? Mana bisa tercapai tujuannya kalau mentalnya seperti ini? Maka saudaraku, tanamkan kepada anak-anak kita, remaja kita sekarang ini sudah kehilangan cita-cita, hilang harapan, hilang tujuan hidupnya. Ya, hidupnya seenaknya, maunya sendiri. Kita harus prihatin yang seperti ini. Jadi berkorban bukan hanya di dalam ayatul korban, tapi berkorban adalah sepanjang masa. Saudaraku, sebagai warga bangsa, negeri kita ini bisa merdeka juga karena pengorbanan para pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita ini
ada 3 periode saat berebut kemerdekaan, saat mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang ini saatnya mengisi kemerdekaan. Saat berebut dan mempertahankan kemerdekaan, betapa pejuang-pejuang kita luar biasa, berkorban luar biasa tanpa pamrih. Yang utara sana, Nyatin, Jut Mutia, keluar selatan lagi, Imam Bojot selatan lagi, Sultan Hasanuddin ke timur lagi, Pangeran Fatahillah ke timur lagi, Pangeran Timur terus. Saat merebut kemerdekaan, pejuang-pejuang sejati dan berkorban yang luar biasa. Mereka tidak dapat apa? Berkorban untuk kemerdekaan ini dan lillahi ta'ala. Tidak ada harapannya itu kecuali itu. Merdeka kita bisa peroleh 17 Agustus. Tiba saatnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Tidak mempertahankan kemerdekaan pejuang-pejuang sejati. Mereka berkorban yang luar biasa. Darah tumpah, dada pecah. Yang penting negeri ini tetap bisa merdeka. Saat kita mempertahankan kemerdekaan, bagaimanapun kita memandukan dengan kalimat Allahu Akbar. Andai kata saat itu tidak kalimat Allahu Akbar, mungkin hanya maju saja, mungkin tidak menggerakkan umat Islam pada waktu itu. Berapa kiai yang gugur pada waktu itu? Berapa ustaz yang gugur? Berapa santri-santri yang gugur pada waktu itu? Mereka dapat apa-apa kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya pada waktu itu, aish kalimat au syaidan, hidup mulia atau mati syahid. Ternyata beliau-beliau yang gugur adalah sebagai suhada sejati yang tetap harum namanya sepanjang masa dan sepanjang negeri kita ini masih ada. Tiba saatnya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, saat kita ini adalah mengisi kemerdekaan. Masihkah ada sisa-sisa kita sebagai pejuang sejati? Masih adakah kita sebagai pengorbanan sejati? Kalau seorang yang tidak beragama Islam, seorang presiden yang namanya John F. Kennedy, beliau mengatakan, jangan kau tanya berapa negara sudah memberikan kepadamu, tapi tanyakan berapa yang sudah kau berikan untuk negara. Mestinya ya, saat ini kita mengisi kemerdekaan, mari kita isi dengan semangat berjuang dan semangat berkorban. Insya Allah, kalau penduduk negeri ini memiliki semangat juang dan semangat berkorban, bukan mencari jatah, insya Allah Allah akan menurunkan barokahnya. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andai kata penduduk negeri ini memiliki sifat iman dan takwa yang sanggup berjuang dan sanggup berkorban, pasti jawabannya lamnya lam tauhid yang menunjukkan jawab syaratnya walau. Andai kata saja penduduk yang beriman dan bertakwa yang memiliki semangat juang, semangat pengorbanan, lafatahna jawabannya pasti Allah akan menurunkan yang dari langit maupun dari bumi. Dari langit hujan pun akan membawa keberkahan, dari bumi pun akan membawa. Akan tapi kalau pada ingkar, pada zalim, dan diberikan negeri yang aman makmur seperti ini, ternyata tidak sanggup mengisi dengan iman dan takwa, maka akan kami siksa dengan siksa yang sangat-sangat pedih. Mudah-mudahan saudaraku, semalam Aidul Kurban seminggu yang lalu tidak hanya berkorban semangat seminggu yang lalu, tapi mari kita sepanjang masa, sepanjang hayat kita, mari kita bersiap berkorban untuk bangsa dan negara, dan terutama untuk agama kita. Insya Allah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal